Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oh iya, udah sore ya, udah jam 2. Jam 2 itu siang pas sore sih? Siang. Iya, Mas. Iya. Jam 2. Saya yang bocor ya. Ini ya, sekarang kita akan mulai pelajaran mengenai aturan sinus dan kosinus. Tahu kan itu buat nyari apa? Nah, jadi aturan sinus kosinus itu buat nyari panjang sisi ataupun besar sudut pada segitiga. Biar kalian lebih mudah nih, kan ini udah jadi satu kelompok. Biar kalian lebih mudah, nanti kalian mengerjakan KBD ini ya. Nah, ini nanti akan ada praktek juga nih buat kalian, biar kalian lebih paham. Ini bisa dibuka, bisa dibuka. Buka halaman. Yang kedua, tuh kan ada langkah-langkah. Jadi yang pertama, nanti kalian berdoa terlebih dahulu. Habis itu kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Setelah itu kalian isi titik-titik yang ada pada LKPD. Habis itu kalau semisal kalian tidak bisa, nanti bisa bertanya kepada Bapak maupun ke Ibu. Kemudian kalian buat kesimpulan dari pengisian LKPD. Setelah itu kalian akan mengerjakan latihan soalnya. Oke, Pak? Baik, sebelumnya Bapak akan jelasin dulu nih tentang aturan sinus dan juga kosinus. Bisa dibuka pertama dulu. Nah, itu kan ada di sini aturan sinus. Aturan sinus adalah aturan yang digunakan untuk menghitung panjang sisi segitiga atau sudut segitiga menggunakan nilai sinusnya. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada rumus aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Untuk aturan kosinus adalah aturan yang digunakan untuk menghitung panjang sisi dan juga besar sudut segitiga menggunakan nilai kosinus. Untuk rumusnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos A, di mana A adalah panjang sisi segitiga yang berlawanan dengan sudut A, atau bisa dibilang sudut, kan A di sini kan A adalah panjang sisi segitiga yang berlawanan dari sudut A. Sudut A kan berada di sini, jadi garis A itu adalah CB. Nah, di sini kan sudah dikasih Bapak, sudah Bapak kasih tanda A kan? Hasilnya A itu C. Kemudian B dan C adalah panjang sisi lain dalam segitiga. B dan C, C-nya ada di sini ya, kan berlawanan dari sudut. Bagus. Kemudian A besar adalah besar sudut segitiga yang berlawanan dengan sisi A. Nah, jadi A besar dengan A kecil itu berlawanan. A kecil itu sisinya, A besar itu sudutnya. Kemudian cos A adalah nilai kosinus dari sudut A. Oke, paham ya? Biar lebih mudah, kita bakalan coba gunting kertas ini ya. Jadi kalian bebas nih gunting kertas berbentuk segitiga. Ayo coba, itu kan sudah menjadi. bikin segitiga terus digunting. Bebas segitiga. Nah, setelah kalian bentuk segitiga, bisa nggak? Oke, semuanya sudah punya segitiga. Nah, sekarang kalian lipat jadi dua. Lipat jadi dua supaya ada garis tengahnya. Nah, kasih sama sudutnya. Oke. Ya. Nah, buat titik potong, kan tadi segitiga udah digunting ya. Buat titik potong A ke B, titik potong dari C-nya itu di sini kita namain titik P. Sama ya semuanya. Setelah itu kita potong garis tengahnya. Oke, setelah dipotong, perhatikan di LKPD ya. Nah, terus yang pertama, perhatikan segitiga ACP. Ayo, mana segitiga ACP?
Namain dong Rifat. Namain. Segitiga ACP. Oke. Sudah ya. Setelah kalian namain, perhatikan di tabel lagi. Nah, sin A atau sin pada sudut A yaitu rumusnya sisi depan per sisi miring. Sisi depannya yang mana? Sisi depan yang mana? Yang BC. Ya. Nah, sisi miringnya sisi miringnya yang AC yang ini Benar. ya. Oke, kemudian di sini dituliskan sin A sama dengan CP per AC atau sin A sama dengan CP per B. Sebenarnya tadi kan sisi yang berlawanan dengan sudut B yaitu B kecil ditulis di sini. Kemudian diketahui CP sama dengan Kan sin A kali kenapa B kecil kan tadi yang kan sudut B di sini ya. Yang berlawanannya berarti sudut garis AC. Makanya di situ AC-nya jadi B kecil. Oke. Nah, ini kan dari sini kita akan menemukan persamaan yang pertama yaitu CP sama dengan sin A kali B. Oke. Setelah ini kalian coba isi sendiri pada titik-titik yang ada di bawahnya. Nah, Yes, itu ya. pakai segitiga yang BCP. Coba diisi. Ya. Sama kayak contoh yang nomor 3. Ini sin B sama dengan sisi depan per sisi miring. Ya. Sin B sisi depannya berapa? CP. Sisi depannya berarti? Sisi depannya CP. Ditulis dong. Ditulis. Sin B per sisi miringnya namanya CB. CB ya. Terus sin B sama dengan CP per aksil. Iya benar. Berarti dapat persamaannya CP sama dengan sin B kali aksil. Nah, Ya itu untuk betul. persamaan kedua. Persamaan kedua. Selanjutnya, nah di sini dari kedua persamaan di atas maka dapat dibuktikan bahwa sin B kali sin A kali B di sini tulis sin A Terus ulang. Persamaan. Ya. kali B sama dengan sin B kali A. Kecil ya. Oke, terus selanjutnya. Nah, selanjutnya kan dari Nomor kedua 5. persamaan di atas maka dapat dibuktikan bahwa sin A kali B kecil sama dengan sin B ya, kali A kecil. atau bisa ditulis lagi A kecil sama dengan sin A sama dengan B per sin B. nah itu persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita punya contoh soal. Nah, coba kerjain ya. Ya, jadi gini ya, setelah kalian mengisi titik-titik tadi, kan sudah ketemu semua nih jawabannya. Sampai di hasil akhir rumus sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Setelah ini kalian coba kerjakan contoh soal berdasarkan rumus yang tadi. Soal yang pertama, minta tolong untuk Kalisa dibacakan ya untuk soalnya. Yang pertama itu terdapat sebuah segitiga ABC yang memiliki sisi A 16 cm, sudut A besarnya 60 derajat dan sudut B besarnya 38 derajat. Berapakah panjang sisi C pada segitiga ABC tersebut? Nah, yuk sekarang coba dikerjakan semuanya. Oke, baik semuanya sudah ngerjain ya? Sudah. Gimana dari contoh soal yang pertama? Apa ada yang ditanyain? Sudah paham semua ya? Wis pinter. Nggak salah ini kelas unggulan memang. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada penggunaan aturan kosinus. Kan yang tadi aturan sinus sudah ketemu nih. Dari mana sih asal dari rumus sinusnya itu? Ya. Nah, setelah ini akan ada penjabaran rumus dari aturan kosinus. Dari mana sih kok bisa gitu? Kok bisa rumus ini ada gitu? Oke, silakan kepada Bu Marcel untuk
tadi kan kalian udah pada paham nih dengan aturan sinus. Kalau sekarang kita akan memasuki yang kedua, yaitu cara penggunaan pada aturan kosinus. Nah, gimana sih cara aturan kosinus itu? Yang pertama kan tadi kalian udah pada potong-potong segitiganya. Jangan ya. Nah, lalu kalau sin itu kan demi sama dengan depan per miring, sedangkan cos itu sama dengan samin, yaitu samping per miring. Bisa ini ada contoh ya, semisal kita mencari cos B. Cari cos Cos B. Nah, dari cos B kan cos tadi sami ya, samping per miring. Jadi sampingnya BB per miring C. Ya. Nah, Kita lihat selanjutnya bisa dibuka. garis CB itu berhadapannya sama Kita kan mempunyai segitiga BPC. Nah, selanjutnya kita kan akan mencari cos B, nilai dari cos B. Cos sendiri itu kan samping per miring, sehingga sampingnya itu adalah PB dan miringnya itu adalah BC dengan sisi A. Kenapa A? Ya, karena ia berseberangan dengan sudut A besar. Maka PB sama dengan A kecil cos B. Itu untuk persamaan yang pertama. Lalu perhatikan dua segitiga siku-siku yang dibentuk dengan menarik garis tinggi dari sudut C ke titik P menggunakan teorema Pythagoras. Ayo, masih pada ingat kan? Teorema Pythagoras. Ingat nggak? Ayo, yang gimana tuh? Ya, di mana teorema Pythagoras? Ayo Bapak Diki, gimana teorema Pythagoras? Coba tanya ke Bapak Diki loh. Nah, jadi dengan menggunakan teorema Pythagoras yang sebenarnya pernah kalian pelajari pastinya, itu kita akan mendapatkan persamaan, yaitu A kuadrat, A kecil kuadrat, ya, itu sama dengan PB kuadrat plus, ya, dilihat segitiganya dong. Nah, A kuadrat sama dengan PB kuadrat plus CP kuadrat menjadi CP kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi PB kuadrat. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya B kuadrat. Tahu kan B kuadrat? Kuadrat mana? Tuh, B Sudut kuadrat. B yang kecil. Nah, sama dengan C min PB dalam kurung, habis itu pangkat 2 plus CP kuadrat, ya, tulis. Nah, habis itu B kuadrat sama dengan dalam kurung C min PB tutup kurung kuadrat plus A kuadrat min PB kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan C kuadrat plus PB kuadrat min 2 kali C kali PB plus A kuadrat min PB kuadrat. Nah, jadi hasil akhirnya nanti B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min 2C 2 kali C kali PB. Itu nanti buat persamaan keduanya. Persamaan pertamanya tadi kan PB sama dengan A cos B. Nah, setelah itu kita substitusikan nih persamaan pertama ke persamaan kedua, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Itu untuk persamaan yang ketiga. Nah, Gimana sampai sini? udah Rin? paham. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, habis ini ada yang menanyakan nggak? Ini kenapa kan ini PB itu kan A cos B, kenapa nggak ditulis? Oh iya ya. Nggak kelihatan aja. Kawan ya. Ya. Oke, udah kamu ya tadi sin itu apa per apa? Sisi apa? Sisi Depan depan. Cos miring. Kalau cos sama
api persiri. Oke, udah hafal ya. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal aturan kosinus. Coba siapa yang mau bacain soalnya? Ini si Babang Ganteng Rifat, silakan. Boleh. Diketahui segitiga BC dengan panjang AB sama dengan 5 cm, BC sama dengan 7 cm, dan sudut B sama Pelan-pelan, temennya masih nulis pelan-pelan Pak Rifat. Dan ini Ya, diulang pelan-pelan ya. diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 5 cm, BC sama dengan 7 cm, B-nya dan sudut B-nya sama dengan 60 derajat. Ya, tentukan panjang. Tentukan panjang sisi AB. ayo kembali. Pakai rumus kosinus. Ya, kosinusnya juga tadi ya. Ya. Oke. Gimana dari contoh soal kosinus tadi? Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang kan nggak? Yang masih belum paham? Yang masih belum paham? Iya. Keren, pintar semua ini. Jago-jago nih ya. Oke, selanjutnya ada latihan. Ini contoh tadi kan beda-beda ya, ada contoh soal sinus, ada contoh soal kosinus. Sekarang kita satuin, ada latihan soal buat kosinus dan kosinus. Boleh coba Boleh dikerjakan. dikerjain nih buat nanti dimasukin ke ulangan harian. Ya. Ulang. Aduh. Soalnya mudah kok, mudah buat Bapak. Soalnya Oke, semuanya sudah selesai ya ngerjainnya. Gimana latihan soalnya? Susah ya? Harus banyak belajar lagi, nanti itu ada di ulangan harian ya. Kalian ini bakal muncul di UAS kalian. Jadi harus rajin-rajin dipelajari. Oke. Oke, baik, karena sudah mulai sore, sudah mulai masuk jam 3. Jadi pembelajaran pada saat ini Bapak akhiri. Sekian dari Bapak dan juga dari Ibu-ibu. Bila ada kesalahannya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.